Halo Duta. Ngapain lu? Hai Dut. Gua kesini gua mau minta maaf ya sama lu. Lu ternyata terbaik, yang cadel, yang imut, yang hitam, yang kayak dodol. Bener lo, minta maaf enteng ya. Aduh. Halo semua, masih bersama Sam di sini. Kali ini saya akan kembali menceritakan alur film horor jadul yang berjudul Nenek Gayung. Alasan saya suka film horor jadul, pasalnya film horor zaman dulu banyak dibumbui dengan adegan pemersatu bangsa, sehingga ketakutan dan kenikmatan menjadi seimbang. Berbeda halnya dengan zaman sekarang yang kalau saya tonton sendiri bikin saya demam karena terlalu seram. Oke lah, tak usah menunggu waktu lama, langsung ke alur ceritanya. Ada jigong di gigi badak, subscribe dong, masa enggak? Film dimulai dengan memperlihatkan seorang nenek yang meninggal dunia. Diceritakan nenek itu sebelumnya bekerja sebagai pemandi jenazah, dan sekarang giliran dia yang harus dimandikan. Namun, sang kakek yang belum sempat memandikan si nenek, tiba-tiba dia ikut meninggal dikarenakan serangan jantung yang datang secara mendadak. Dan film pun dimulai. Scene berpindah ke seorang pemuda, saya panggil saja John, yang bertemu dengan wanita cantik di pinggir jalan. John menghampiri wanita itu dan menawarkan tumpangan kepadanya. Dengan mudah wanita itu menyetujuinya dan mereka pun pergi ke tempat yang diarahkan oleh wanita itu. Kemudian wanita itu menyuruh John untuk berhenti dan mengatakan kepada John dia ingin mengambil peralatan untuk memandikannya. Mendengar hal itu, John sangat kegirangan karena akan dimandikan oleh seorang wanita yang cantik. Namun, saat wanita itu kembali, dia tiba-tiba berubah menjadi sosok nenek yang mengerikan. Dan naas, pada akhirnya John tertangkap dan si nenek pun langsung memandikannya. Scene beralih di pangkalan ojek sepeda yang terdapat 3 orang di sana. Namun karena tidak ada pelanggan satupun, salah satu dari mereka yang bernama Usep pergi dan memilih untuk pulang. Di perjalanan pulang, Usep hampir menabrak kucing yang tiba-tiba lewat. Tetapi saat ia hendak berjalan kembali, ia merasakan ada yang aneh dengan sepedanya. Namun tiba-tiba ia terkejut karena ada seorang nenek yang sudah berada di sepedanya. Nenek itu mengatakan untuk mengantarkannya ke sebuah sungai dan memandikannya. Usep yang mendengar perkataan si nenek, ia pun menyuruh si nenek untuk pulang dan turun, karena dia akan pulang ke rumah. 1 minggu telah berlalu. Diperlihatkan seorang pemuda bernama Abbas yang sedang melihat rombongan pengantar mayat yang lewat di depannya. Saat itu ia bertemu dengan kedua teman Usep yang mengatakan bahwa Usep telah meninggal dikarenakan bertemu dengan Nenek Gayung. Mereka pun mengatakan bahwa orang yang bertemu dengan Nenek Gayung akan mati dalam 7 hari kemudian. Begitulah rumor yang beredar di kalangan masyarakat. Mereka juga berpesan kepada Abbas apabila ada seorang nenek yang memanggil agar tidak memperdulikannya. Tak lama kemudian, Abbas yang sedang ketakutan dipanggil oleh seorang nenek. Karena dia merasa takut, dia pun membiarkan suara panggilan tersebut. Nenek Gayung. Di rumah air gua mati. Setelah kejadian itu, Abbas menyuruh Duta untuk mengantarkan pesanan burger. Di saat perjalanan, Duta melihat seorang nenek yang hampir tertabrak oleh sebuah mobil. Dengan sigap, Duta menyelamatkan nenek itu. Namun setelah diselamatkan, nenek itu tiba-tiba menghilang. Duta yang merasa takut langsung melanjutkan perjalanannya kembali. Pada akhirnya, Duta telah sampai ke tempat si pemesan burger. Namun betapa terkejutnya Duta saat menyadari orang yang memesan burger adalah pacarnya yang ingin memperkenalkan kepada Duta tentang pacar barunya. Duta yang sangat sakit hati karena wanita yang sangat dia cintai mengkhianatinya,
mempertanyakan alasan kenapa dia tega melakukan hal itu. Putus. Emangnya kenapa, Nyok? Ini tapi salah gua apaan? Salah lo. Lu tuh jelek. Kemudian Duta mencoba untuk bunuh diri karena ditinggal pas sayang-sayangnya. Namun saat dia akan melakukan hal itu, tiba-tiba dia dihentikan oleh seorang wanita cantik di awal scene tadi. Dan wanita itu adalah jelmaan dari si nenek gayung. Wanita itu mengatakan bahwa Duta adalah orang yang baik dan tak seharusnya bunuh diri, karena akan masih banyak orang yang menyukainya. Mendengar perkataannya, Duta tertawa karena tak ada wanita lagi yang mencintainya di dunia ini. Kemudian wanita itu mengatakan bahwa dia menyukai Duta. Duta yang baru bertemu tentu tidak mempercayai perkataan si wanita itu. Namun wanita itu memberikan sebuah syarat kepada Duta bahwa ia harus menjemputnya setiap malam di tempat itu, agar Duta dapat berpacaran dengannya. Mendengar hal itu, Duta langsung kegirangan dan menyetujui persyaratan si wanita tersebut. Saat di rumah, Duta mengatakan kepada dua temannya yang bernama Abbas dan Boim bahwa saat ini dia telah mendapatkan pacar baru yang sangat cantik. Kemudian Duta pergi untuk menjemput pacarnya yang telah menunggu di tempat mereka bertemu. Saat sedang berpacaran, mereka berdua ditegur oleh seorang hansip. Dia mengatakan kepada Duta bahwa pacarnya adalah seorang nenek-nenek. Duta yang mendengar itu tidak terima dan membela pacarnya. Setelah itu Duta mengajak pacarnya pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, ibu Duta datang untuk memberikan makanan. Saat akan masuk dalam rumah, dia melihat Abbas dan Boim yang sedang bersiap untuk pergi menjemput pacar mereka. Namun resleting dari celana Boim tersangkut dan Abbas mencoba untuk membantunya. Tetapi karena susah, Abbas langsung menggunakan giginya untuk menarik resleting tersebut. Dan tanpa disadari mereka berdua, kejadian itu dilihat oleh ibu Duta. Ditambah Boim mengatakan bahwa Abbas memiliki tenaga yang lebih besar dari Duta. Hal itu membuat si ibu menjadi salah paham kepada mereka. Di sini ibunya marah karena mengira Duta sudah tidak menyukai wanita lagi. Malam harinya, Duta kembali menjemput pacarnya. Dan di malam itu pacarnya mengatakan kepada Duta bahwa ia meminta Duta untuk memandikannya. Mendengar hal itu, Duta bersemangat dan mengantarkan si pacar untuk dimandikan. Dan tibalah mereka di sebuah gubuk tua. Namun saat akan memandikan pacarnya, Duta mendapat panggilan dari ibunya yang menyuruhnya untuk segera pulang ke rumah. Seketika dia pun mengikuti perkataan sang ibu tercinta. Dewi. Sesampainya di rumah, sang ibu mengajak Duta untuk pergi dan dijodohkan dengan kenalan si ibu. Tetapi Duta menolak hal itu, karena saat ini dia telah memiliki pacar yang sangat cantik. Duta yang sendiri didatangi pacarnya yang ingin memandikan Duta pada saat itu juga. Namun ternyata semua itu hanya sebuah mimpi. Bangun, ayo lo bangun cepetan. Selesai mandi, Duta keheranan melihat banyak luka di badannya. Abbas mengatakan bahwa itu merupakan tanda kutukan dari nenek gayung. Dan orang yang bertemu nenek gayung akan meninggal dalam waktu 7 hari kemudian. Abbas menanyakan sudah berapa hari Duta bertemu dengan nenek gayung. Kapan lo ketemu sama dia? Baru juga 6. Dia ente besok jadi ocang. Karena waktu Duta hidup hanya 1 hari lagi, setelah itu Abbas dan Boim menyarankan kepada Duta untuk meminta bantuan kepada seorang dukun yang sebelumnya telah membantu mereka untuk memelet kedua pacarnya. Sesampainya di sana, Duta tidak yakin dengan kemampuan dukun tersebut. Namun dia kembali diyakinkan oleh Boim yang mengatakan bahwa dukun itu adalah dukun yang berpengalaman dan telah mengusir banyak setan. Dukun itu mengatakan bahwa kutukan dari nenek gayung bisa dipatahkan, tetapi ada syarat yang harus dilakukan. Dan mereka harus pergi mencari jasad si nenek dan memandikannya, dikarenakan si nenek tidak sempat dimandikan saat kematiannya.
Sebelum mereka pergi, dukun itu memberikan sebuah obat untuk menyembuhkan luka yang berada di tubuh duta. Saat mereka sedang mengoleskan obat tersebut, ibu duta kembali datang dan sangat terkejut karena ia mengira duta dan teman-temannya sedang melakukan hal yang bukan-bukan. Karena kejadian itu, ibunya membawa paksa duta pergi ke tempat kenalannya untuk dijodohkan. Malam harinya, saat Abbas dan Boim yang sedang tidur bersama pacarnya, mereka berdua didatangi oleh hantu nenek gayung yang tiba-tiba berada di tengah. Hal itu membuat mereka semua sangat ketakutan. Saat mereka mencoba kabur, tiba-tiba muncul hantu nenek dalam bentuk wanita cantik. Dan dia bertanya tentang keberadaan duta saat ini. Kemudian Abbas dan Boim pergi untuk memberitahu duta bahwa ia sedang dicari oleh nenek gayung. Shin berpindah ke duta yang hendak dijodohkan oleh kenalan ibunya. Dia sangat terkejut karena wanita yang akan dinikahkan dengannya adalah Pamela, yaitu mantan pacarnya dulu. Pamela meminta maaf kepada duta dan berjanji bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan cinta duta lagi. Halo duta. Ngapain lu? Hai Dit, kesini gue mau minta maaf ya sama lu. Lu ternyata terbaik, yang cadel, yang imut, yang hitam, yang kayak dodol. Bener lo, minta maaf enteng ya. Aduh. Tak lama kemudian, hantu nenek gayung kembali muncul dalam wujud wanita cantik. Abbas dan Boim yang baru tiba bertemu dengan si ibu. Mereka mengatakan bahwa duta sedang dikejar-kejar oleh hantu nenek gayung. Dan saat mereka mencari duta, dia sudah tidak ada lagi di sana. Kemudian Pamela mengatakan bahwa duta telah dibawa oleh seorang wanita. Beralih ke duta dan pacarnya yang telah sampai di sebuah kuburan. Di sana duta melihat sebuah kuburan yang nisannya dari gayung lama. Kemudian pacarnya mengatakan apakah duta masih ingin memandikannya. Duta pun mengiyakan ajakan pacarnya itu. Di sebuah gubuk tua saat duta akan memandikan pacarnya itu, Abbas dan Boim datang mengatakan kepada duta bahwa pacarnya adalah jelmaan dari nenek gayung. Namun lagi-lagi duta tidak percaya akan hal itu. Dia pun terus membela pacarnya dan mengatakan bahwa pacarnya adalah wanita yang cantik. Kemudian pacarnya memeluk duta dan berubah wujud menjadi si hantu nenek gayung. Dan pada akhirnya membuat duta sadar kalau pacarnya adalah hantu. Setelah kejadian itu mereka kabur dari tempat itu. Namun di tengah pelarian, duta mengatakan kepada temannya bahwa dia harus kembali ke tempat itu. Karena mau bagaimanapun hari ini adalah hari terakhir untuk duta bisa selamat. Kemudian dia mengajak teman-temannya untuk memandikan jasad si nenek. Karena dia sudah mengetahui di mana lokasi kuburannya. Mereka membongkar kuburan tersebut dan mengeluarkan jasad dari dalam kuburan itu. Dan saat itu juga duta memandikan jasad si nenek tersebut. Pada akhirnya duta terlepas dari kutukan yang menghantuinya selama ini. Sebelum film berakhir, diperlihatkan mereka bertiga yang bersantai, tiba-tiba didatangi oleh seorang kakek tua yang membawa cangkul. Dan dia meminta bantuan kepada mereka menggalikan tanah untuk kuburannya. Dan film pun berakhir. Tanah buat ngubur kakek.